Nuku Maimun. Kita lanjut baca-baca bermula bab yang ke-10. Ini kitab Sirrus Salikin. Bermula bab yang ke-10 pada menyatakan adab kehidupan dan menyatakan perangai, makna perangai akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah sebuah bab yang lengkap mungkin teruka akan kepenyata kiban-kiban adab dan akhlak dalam kehidupan baginda Nabi kita. Jadi yang akhlak baginda Nabi kiban dalam gambaran kita yang terbayangkan. Bukan lagi akhlak kita mungkinnya sangat jauh berbeza. Maka tak coba kalian akhlak dan adab Nabi, mudah-mudahan dengan tak baca-baca mungkin boleh jadi kita akan bertambah bertambah mencontoh suri toladan yang baik daripada baginda Nabi. Maka disebutkan bayanu ta'dibillahi subhanahu wa ta'ala habibahu wa safiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil Quran. Ini suatu bayan, suatu penyataan pada menyatakan pengajaran Allah Subhanahu wa taala akan kekasihnya dan pilihannya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi ada adab Nabi yang akan pegang yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi yang disebutkan dalam Al-Quran. Cuman harus tak pahami cibacut part beda ini disebutkan dengan habibahu. Habibahu. Jadi Nabi Muhammad itu disebut dengan habibahu, kekasihnya Allah. Waalaikumsalam kujur. Jadi disebut dengan kekasih Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi disebut ini habibahu, kekasihnya Allah. Sedangkan Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah. Makna Khalil, kasih sayang Allah, kekasih Allah. Habibahu, Habibullah juga kekasih Allah dan kesayangan Allah. Cuman pak beda dua pak beda Habibahu dengan Khalilahu, Habibullah dengan Khalilullah. Yang empat beda dua. Padahal makna sama-sama, yaitu genasih Allah. Maka disebutkan adalah para ulama ada yang mengatakan makna Habib, makna kekasih yang yu'ta duna talabin. Jadi makna kekasih Allah itu adalah kasih sayang yang diberikan dengan tanpa dituntut. Tanpa dicari. Jadi Allah berikan kekasihnya, kasih sayang Allah tanpa dicari terlebih dahulu. Yang makna kekasih Allah. Faham kan? Jadi tanpa dicari terlebih dahulu. Jadi sejak awal telah dicintai. Kan? Kemudian makna Khalil yu'ta ba'da talab. Ini Khalilullah, kekasih Allah. Cuman pengertiannya adalah yu'ta ba'da talab, diberikan kekasih Allah itu, diberikan gelar kesayangan Allah itu adalah setelah menjalani, yaitu beberapa ataupun terlebih dahulu diuji dan dicoba. Maka Khalilullah itu disebut dengan Khalilullah ba'da Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim setelah yaitu diuji dan dicoba baru disebut dengan Khalilullah. Itu ada pendapat ulama yang mana. Kemudian ya Habibullah yang gelar kepada Nabi Muhammad, yang hana didahului le uji dan dulu. Payah uji le, payah coba le, memang dari sejak awal. Nabi Muhammad itu telah digelar dengan Habibullah, kekasih dan kesayangan Allah. Maka kita cak kesimpulan berarti makna Habib yu'ta duna talab, itu kasih sayang Allah yang diberikan tanpa didahului oleh ujian dan cobaan. Sedangkan Khalil yu'ta ba'da talab, diberikan kasih sayang Allah itu sesudah, yaitu tuntut, itu setelah diuji dan dicoba terlebih dahulu. Menandah. Maka yang tentang perbedaan Habib dan Khalil. Dia Habibullah, kekasih Allah, Khalilullah juga kekasih Allah. Cuman ada perbedaan sedikit. Jinot acikalan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala.
Ya, okay. Pun berkah oleh Imam Al-Ghazali, ya, ku Imam Waalaikumsalam, i'lam ketahui olehmu. Oh, kena makna dia. I'lam annahu kana kasirud dara'iyah, kana kasirat dira'iyah wal ibtihal. Kemudian daima su'ali minallahi ta'ala ayyazinahu bimahasinil adabi wal makarimil akhlaq. Artinya ketahui olehmu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ia banyak merendahkan dirinya dan banyak meminta doa ia akan Allah Subhanahu wa taala. Ya, rupanya Nabi Muhammad disebutkan oleh Imam Al-Ghazali adalah yang banyak merendahkan dirinya. Jadi Nabi Muhammad orang yang sering merendahkan dirinya, jauh daripada sifat sombong dan banyak meminta doa. Jadi selalu dalam keadaan meminta doa akan Allah Taala. Padahal senantiasa berkekalan ia memohonkan Allah Taala bahawa memperhias akan dia dengan baik adab dan baik akhlaknya perangai. Jadi Nabi Muhammad SAW, beliau selalu dalam keadaan memohon, meminta kepada Allah supaya beliau dibaikkan adab dan baik itu akhlaknya. Yang benar. Maka ia bersabda di dalam doanya, Allahumma hasin khalqi wa khuluqi. Maka Nabi pernah bersabda, artinya, hai Tuhanku, baikkan olehmu akan kejadian diriku dan perangaiku, itu akhlakku. Yakni baikkan olehmu zatku. Zat itu jasad Nabi, dan sifatku, yakni baikkan akan zahir ku dan dengan mengerjakan ibadat yang lahir, dan baikkan batinku dengan mengerjakan ibadat yang batin. Yang lagi, yang adalah doa Nabi, Allahumma ahsin khalqi wa khulqi. Jadi Nabi senantiasa memohon dirinya agar dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala kejadian dirinya dan perangai itu akhlaknya, yakni baik zat dan baik sifat yang yakni baikkan zahir dan batin. Cuman katanya harus satu puji pat beda akhlak dengan adab. Mungkin katanya sering bicara tentang akhlak dan adab. Ataupun dia ukena bicara akhlak dan adab, dia akan terjelaskan macam. Jadi tentang doa Nabi-nya adalah tentang masalah gelake doa li Nabi supaya kejadian Nabi, jadi diri Nabi, zat Nabi dan perangai akhlak Nabi ini bagus. Ibadat yang zahir dapat dikerjakan dan ibadat yang batin. Jadi nak ibadat yang lahir dan nak ibadat yang batin. Cuman toh ibadat lahir. Ibadat lahir yang ke ibadat lagi sembahyang. Ibadat lahir. Di solat, kemudian puasa, haji, zakat. Ini adalah ibadat yang zahir. Sedangkan ibadat batin termasuk ibadat yang berhubungan dengan hati. Lagi contoh iman, ma'rifah, tafakur, tawakal, sabar, harap itu kan. Kemudian raja dalam ke harap. Kemudian rida dengan qada dan qadar, mahabbah ke Allah dan lain-lain sebagainya. Jadi sangat banyak juga itu tentang ibadat-ibadat yang batin. Maka Rasulullah berdoa, mendoakan dirinya supaya baik gepebut ibadat yang zahir dan baik gepebut ibadat yang batin. Masya-Allah. Maka padahal Nabi orang ataupun sirah manusia, Nabi dan Rasul yang telah dijamin masuk surga. Tapi beliau masih mendoakan dirinya untuk dibaguskan zatnya dan dibaguskan akhlaknya. Ini begitu luar biasa Nabi kita. Maka apalagi kita yo. Maka bersering dalam doa, berpegat akhlak oleh Allah. Berpegat kejadian yang baik, dapat buat amalan zahir dan amalan yang batin. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala telah memperkenankan, dan adalah Allah Subhanahu wa taala telah memperkenankan doanya. Jadi doa yang ucapkan oleh Nabi Bunuh begitu bagus, iaitu kejadian roh dan akhlak, maka Allah kabulkan doanya dan telah Allah sempurnakan ia akan dia dengan firman-Nya. Dan firman-Nya, ud'uni, kata Allah, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku kabulkan akan kamu. Maka tak melaki. Jadi minta olehmu akan doa, niscaya aku perkenankan bagi kamu. Dan kata Sa'ad ibnu Hisham, dakhaltu ala Aisyah. Jadi pada sebuah ketika
Ibnu Hisham beliau menemui itu Siti Aisyah, isteri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasa'al tuha. Kemudian Ibnu Hisham itu bertanya kepada Aisyah an akhlaqi Rasulillah, daripada itu akhlak Rasulullah. Faqalat maka berkata ianya Aisyah, ama taqra'u, adakah tidak engkau baca Al-Quran? Ya, qultu bala. Ngejawab oleh Ibnu Hisham, ya betul lun baca Al-Quran. Qalat, berkata Aisyah, ya, khulqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Jadi akhlak baginda Rasul itulah Al-Quran. Ya, empat nak arti aku masuk kepada rumah Aisyah. Jadi waktu dia temui Ibnu Hisham, dia temui itu Aisyah. Ya, maka aku bertanya akan dia daripada yaitu daripada keadaan perangai Rasulullah. Maka ia berkata, tiada adakah engkau baca Al-Quran? Dulu Aisyah tanya, mampu kata anda baca Al-Quran? Maka jauh oleh Ibnu Hisham. Aku berkata, bahkan belum baca. Maka berkata Sayyidatuna Aisyah, bermula perangai Rasulullah itu, yakni yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Jadi akhlak Rasulullah yang ke Al-Quran. Pegang oleh Siti Aisyah ketika ditanya oleh sahabat Ibnu Hisham, bagaimana akhlak Rasulullah? Maka Siti Aisyah menjawab, khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Akhlak baginda Nabi adalah Al-Quran. Ya, kita mafhum akhlak baginda Nabi Al-Quran. Maknai seperti yang di dalam Al-Quran. Jadi cukup jai tentang pembahasan yang di dalam Al-Quran. Nyo adalah nabak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh takalan uku seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya bahwasanya engkau ya Muhammad berperangai atas perangai yang baik. Kagumlah Allah. Dalam Al-Quran Allah sendiri mengatakan perangai akhlak baginda Nabi itu adalah akhlak yang baik, yang amat besar yang sangat agung. Yang adalah firman Allah. Jadi Allah langsung yang mengatakan akhlak baginda Nabi akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat baik. Yang makanya Siti Aisyah menjawab dengan akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Ya, benar. Kemudian lagi bahwasanya adalah Allah Subhanahu wa taala itu mengajar adab yang baik akan Rasulullah. Jadi Allah sendiri mengajarkan adab dan adab yang baik kepada Rasulullah. Bunuh gua akhlaknya ke adab. Keban sebenarnya pak beda akhlak dengan adab kan. Jadi pak beda akhlak dengan adab. Hanya pun harus kita pahami sedikit mungkin. Makna akhlak kan hakikat alami yang dimiliki oleh manusia. Yang geken dengan akhlak. Jadi yang geken dengan akhlak adalah sabuh tabiat ataupun watak alami daripada si insan tersebut. Yang geken dengan akhlak. Sedangkan adab adalah ekspresinya yang lahir daripada wataknya. Yang kena adab. Jadi akhlaknya yang di dalam batin kita akhlak. Akhlaknya dalam jiwa kita, dalam tabiat kita, dalam watak kita. Sedangkan adab ekspresi daripada watak tersebut. Jadi akhlak yang dalam batin yang baik, maka akan muncul di permukaan adab-adabnya adab yang baik. Kan? Hanya lagi yang berarti. Jadi memang akhlak yang dimiliki oleh seorang manusia, watak dan tabiatnya adalah bagus, baik, maka ekspresi yang dihasilkan ke permukaannya adalah juga baik. Maka orang yang memiliki akhlak baik, maka dia pasti akan beradab dengan adab yang baik. Jadi beradab dengan adab yang baik. Cuma akhlak aja yang dalam tabiat watak aja bro, maka akan muncul ke permukaan adabnya juga adab yang jahat. Yang lagi. Jadi segala pengertiannya secara umumnya adalah makna akhlak, tabiat dan watak alami yang ada di dalam diri manusia. Sedangkan adab ekspresi yang lahir daripada watak tersebut. Nampak kan? Jadinya adalah beda adab dengan
dengan akhlak. Maka tergantung akhlak yang dimiliki. Punya akhlak baik, maka akan muncul ada adab yang baik. Punya akhlak jahat, maka akan muncul akhlak yang adab-adab yang jahat. Ya lagi kan. Ya, Waalaikumsalam. Kan. Kemudian dan lagi bahwasanya ada subhanallah mengajar. Ya, mengajar adab yang baik akan Rasulullah SAW di dalam Quran dengan firman-Nya. Ya, jadi ada adab yang diajarkan kepada baginda Rasulullah dalam Al-Quran, termasuk ini khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Oleh Allah dalam Al-Quran artinya ambil olehmu ya Muhammad akan memaafkan kesalahan umatmu. Jadi Nabi Muhammad diajarkan oleh Allah untuk pemaaf, untuk memaafkan kesalahan-kesalahan yang ada daripada umatnya. Jadi umat Nabi yang ketika dia berbuat salah yang pemaaf buat Nabi. Maka hana puhirin bahawa dalam sejarah, dalam riwayat perjalanan Nabi Muhammad SAW, begitu hebat siksaan daripada umatnya, begitu dahsyat, iaitu perlawanan daripada umat, tetap Nabi Muhammad dalam keadaan iaitu memaafkannya. Dan suruh olehmu akan dia dengan berbuat kebaikan. Wal mu'amur bil ma'ruf. Dan berpaling engkau daripada pekerjaan orang yang jahil. Yang merupakan adab yang baik. Tak ada yang baik. Adab yang baik adalah memaafkan segala iaitu umat. Yang katanya tak pemaaf dosa-dosa orang tu. Ya, ketika orang yang salah dengan katanya, maka maafkan dosanya. Okay? Menancit iaitu mengajak kepada perbuatan yang baik. Yang adab yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Begitu juga dengan katanya. Berarti berlakulah adab. Adab tak ajak manusia kepada tempat-tempat yang kebaikan. Dia ajak manusianya merupakan adab yang baik. Juga berpaling engkau daripada pekerjaan orang jahil. Baik tak puput pekerjaan orang-orang yang jahil. Orang jahil kamu kira. Jadi baik katanya. Yang merupakan adab yang baik yang diajarkan oleh Allah langsung kepada baginda Nabi dalam Al-Quran. Maka katanya cita cok. Katanya pun harus berpaling daripada perbuatan orang-orang yang jahil. Tak rebutnya hana manfaat yang baik katanya. Baik puput le orang jahil mentang. Le orang yang tidak mengerti, maka mungkin dengan tabi pengertian uka akan mengerti. Jadi orang-orang jahil baik katanya. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, adab yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi, wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Artinya dan sabar olehmu ya Muhammad. Wahai Muhammad, tak sabar. Putar tak sabar akan barang yang mendapat akan dikau kesakitan. Li umat kata, pesakit kata, ipuh kata, pesedih kata, maka sabar. Bahwasanya yang demikian itu setengah daripada pekerjaan yang dicita-citanya ke yang perkaraan yang tak harap-harap. Di kesabaran juga yang paling utama diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi langsung dalam Al-Quran untuk iaitu bersabar atas kesakitan, atas iaitu sikap umat yang menyakiti hati Nabi dan dapat membuat kesedihan Nabi. Maka diajarkan Allah bersabar. Menanti katanya, katanya bersabar cik. Pulang jino katanya udip dalam bermasyarakat, tentu saja le orang beda-beda pendapat. Banyak manusia, banyak pikiran. Jadi pikiran hantapan kadang-kadang pikiran katanya menurut katanya lagi yogat. Jadi menurut gak hanagat, kai caci, kai maki. Hanya benar kesabaran, insyaAllah. Kan lagi yang diajarkan oleh Allah kepada baginda Nabi. Termasuk dengan lawan jenis katanya, nak isteri, nak suaminya pun perlu kesabaran yang tangguh. Mia hana sabar dalam berhubungan rumah tangga ke? Yang katanya hana akan bertahan. Tak fikir ente le tak menceri, gak tu tak kahwin dengan orang lain rupanya waktu merompak dengan orang lain lebih berat lah. Mia mungkin dengan pun lagi bui sikap, yang kedua lagi berusaha tu. Mia sikap yang pun lagi asal, berarti yang kedua lagi asal pungo. Yang kehak tu. Maka oleh karenanya benar sikap kesabaran dan saling menjaga, saling menghormati dalam rumah tangga. InsyaAllah nyu akan bahagia kita. Baik tak harap yang hana bak tayu. Tang-tang punya tam kahwin dengan apa aja mangat tu. Tang-tang punya tam kahwin dengan orang je jamun tang ka bahagia tu galau teh. Boleh jadi yang ketanya tepat kan? Yang deh bahagia atau yang dimiliki oleh orang lain. Sedangkan yang na badri kita yang hana merasanya adalah
sabah kebahagiaan, sabah rahmat yang dipilih Allah. Padahal dengan tak syukuri nyo kenyo bahagia yang hakikat. Dengan tak sabar nyo kenyo bahagia yang hakikat. Ya, baik dah fikir oh mah orang kaya mangat hak gede ke lom. Ya, le orang kaya gede orang kesin. Maka sabi lumpu contoh kan, orang kaya ge motor mewah di bak jalan raya. Ya, kan? Le orang kesin lamblang no, ada rangkang paju hubu dua-dua. Ya, tinggal le orang kesin pun ikut bak suami nya. Oh mah abang kalian orang kaya je. La motor dua-dua cukup mangat deh minyak tanya lagi kan. Mangat. Pat mangat la motor di bak jalan raya. Kan? Yang mangat bak orang kesin yo. Le orang kaya je pura-pura oh mahal jika kalian di ai jika kalian orang dua ada rangkang kok mangat orang yang dua ya kepaju hubu merasa dua-dua jadi mangat bak orang je ada bak orang lain lom menan mangatnya ada bak orang lain ya kan jadi menan baik lagi kan cara ji sabar dan syukuri nyo merompok mangat ya nyo sifat yang diajarkan oleh baginda Nabi ya nampak kan diajarkan oleh Allah kepada baginda Nabi termasuk bersabar atas iaitu kesakitan yang dialami yang yang dilakukan oleh umat-umatnya. Maka Nabi Muhammad orang yang paling sabar. Kemudian dan lagi firman Allah, jika dalam firman Allah yang diajarkan kepada Nabi kita yaitu tentang akhlak dan adab-adab yang baik. Waliman sabara wa ghafara inna dzalika la minal azmil umur. Ya, artinya dan bagi seorang sabar, tira orang yang sabar dan orang yang mengampuni akan kesalahan manusia itu bahwasanya ada ia yang demikian itu setengah daripada pekerjaan yang dicita-cita. Ya, mana? Okay? Jadi sebahagian daripada pekerjaan yang dicita merupakan itu sabar dan pemaaf dosa-dosa orang lain. Ya, maka tatim pemaaf, tatim sabar, yang insya-Allah. Ya, kah? Yang merupakan adab yang baik yang diajarkan oleh Allah langsung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian dan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pun berkali Allah alam, fa'fu anhum wa wasfah. Ya, wafsah innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya maka maafkan olehmu daripada kesalahan manusia. Jadi kita pergi pemaaf kesalahan manusia. Ini adalah adab yang baik yang diajarkan oleh baginda Nabi. Bahkan mah atasnya ayatnya sabi-sabi. Karena nyobut yang paling berat. But yang paling berat ke bab pemaaf gop. Bab pemaaf gop paling berat bu. Maka ayat yang sama diulang-ulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran tentang memaafkan orang lain. Maka karena but pemaaf orang lainnya berat. Padahal biuk kesalahan orang. Punya ubina kebaikan-kebaikan yang kali kepuput barakah nadili. Gara-gara satu kesalahan yang dialaminya. Sekarang kita cukup berat untuk tak pemaaf itu kesalahan orang yang lain. Padahal barakah cukup hasil beboh kebaikan yang tak puput ke orangnya. Gara-gara saboh kesalahan, habis gadah mendum. Itulah sifat watak manusia. Maka Allah ulang-ulang ayat yang sama fa'fu anhum itu tak pemaaf dosa-dosa orangnya, tak pemaaf dosa-dosa kaum muslimin, tak pemaaf dosa saudara-saudara kita. Ya, apa salahnya? Pakan ibrat haknya. Ya, maka Allah pun ulang-ulang ayat yang sama nya kewap dikarenakan kesalahan urus-urus lain cukup berat bak tak pemaaf lagi. Ya, mana? Nampak kan? Ya, ini mudah-mudahan kita berjid ke orang-orang yang memaafkan dosa orang yang lain. Ya, pulam na utang yang ketangnya tu. Ya, enggak. Jadi berat juga bahkan dengan cara je hotel kam pakai na tu sopo tahu li. Ya cukup berat lagi tengok bak tak pemaaf. Padahal kebaikan cukup jai kan kepuput. Gara-gara saboh salah maka cukup berat bak tak pemaaf. Maka mudah-mudahan baik ro kita. Mudah-mudahan kita orang-orang yang memaafkan dosa orang dan kesalahan orang yang lain. Kemudian dan firman Allah Subhanahu Wa Taala alam. Ya, wakalam. Ya. Dan lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Ya, artinya bahwasanya tengku akhir bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala
menyuruh dengan berbuat adil. Ya, di berbuat adilnya adab yang baik sih. Ya, maka berbuat adil kita. Adil dengan sesama, adil dengan sendiri, ya. Ini berkata pemimpin beradil ke rakyat. Ya, biar watai kampanye sekai pegahnya pegah haji. Ya, watai kan gede kedua tu ke rakyat hanya dua-dua beradil katanya. Ya, enggak. Rakyat tak itu yang muntang berat hat perle ke rona. Maka rona harus mengatasi permasalahan rakyat. Biar lagi pil KB, ya mia pil KB jika lupa jadi, mia pilkada jika jadi lupa. Ya keinginan berat bertuh deh. Ya maka apa tu si tak menan. Ya ha mia pil KB mia tua tajib engkau jadi tu. Mia pilkada jika jadi lupa. Ya berat. Dan berbuat kebajikan. Ya gayu oleh Allah dalam bakbut kebaikan. Ya, kebaikan barang apa kebaikan, maka hidih kepegah oleh Allah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba bak jalan kebaikan. Ya, baik tak melomba-lomba bak buk yang salah. Ya, bak buk yang jahat kita tak melomba-lomba baik. Wujud fastabiqul khairat. Giyu melomba-lomba bak iaitu but kebaikan. Ya, dan menyuruh memberi kebajikan akan yang mempunyai kerabat yang hampir. Katanya gue pegat, berbaik-baik dengan kerabat. Kerabat saudara katanya, saudara baik senasab. Ayah, orang syik, kemudian adik, ya, adun, kakak, mamak, pulang. Adik, mak, adik yahnya kerabat katanya mandum. Ya, baik dan pakai-pakai, baik dan mula-mula. Nyakunya gue oleh Allah untuk berbuat baik, iaitu yang mempunyai kerabat yang hampir, kerabat dekat lagi adun, ada sepupu dan yang termasuk kerabat dekat sih. Maka berbaik-baik baik dah pakai-pakai. Nyanyian adab yang diajarkan langsung oleh Allah kepada baginda Nabi. Kemudian menegahkan ia daripada kejahatan. Ya, kan? Mana yang pubuk kejahatan tak tegah. Yang buka kepenan amar nahi mungkar, kepenan nahi mungkar tak tegah. So, saudara katanya ataupun rakan-rakan katanya yang berbuat kesalahan, maka tabi nasihat. Tak ajak kepada kebaikan, baiklah tersesat, baiklah dalam jalan keburukan. Menancit dan daripada pekerjaan yang mungkar dan yang zalim. Ya. Tak ajak manusia yang lainnya, rakan-rakan katanya untuk tubit daripada kezaliman. Ya, yang kagak ajarkan Allah langsung kepada baginda Nabi. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali, nyangka. Jadi pada bawah ayat, tentang diajarkan akhlak begadap baginda Nabi. Kemudian kepegah oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu taala. Ya, pernah kepegah oleh Imam Al-Ghazali nasabah hadis, ya, tentang baginda Nabi iaitu terjadi peken ya, daripada umat koyan. Ya, terhadisi iaitu ya walamma kusirat. Ya, walamma kusirat rubaiyatuh. Ya, walamma kusirat rubaiyatuh. Ya, wasyuha jabinuhu yauma uhudin. Ya, kan? Ya, wali wasyuha jabinuhu yauma uhudin. Kan? Nyabak masalah pecah gigi Nabi. Ya, kan? Fa ja'ala yamsahud damma ya, an wajihihi wa yaqulu berkali Nabi kaifa yafluhu qaumun khabidu wajha nabihim bidami wa huwa yad'uhum ila rabbihim fa anzalallahu laysa laka minal amri syai'un ta'diban lahu dzalika. Ya, ini berkali Imam Al-Ghazali. Ya, artinya dan tak kala dipecahkan oleh orang kafir. Jadi kusirat rubaiyatuh no urun kafir bak wate perang Uhud nyan adalah gepoh Nabi sehingga gigi Nabi pecah, gigi hadapan Nabi pecah. Nabi SAW yang di hadapan dan dilukakan akan dahinya. Jadi Nabi luka pada hari perang Uhud. Maka jadi Nabi SAW menyapu akan darah daripada mukanya. Ya, Nabi itu masuk ada perang Uhud. Nyan Nabi dalam keadaan bekah higo kemudian doh Nabi dalam keadaan berdarah. Kemudian Nabi kesampuh darah daripada ba'doh bunuh yang keluar. Padahal ia berkata, pegukanlah Nabi. Betapa dapat kemenangan kaum yang melumurkan mereka itu akan muka Nabi SAW. Ya, mereka itu dengan darah. Padahal ia
menyuruh akan mereka itu kepada Tuhan yang mereka itu. Maka menurunkan Allah. Jadi li kejadiannya Nabi gekeun lagi kan. Li Allah geputreun lah itu sabuh ayat. Peputreun ayat laisa laka minal amri syai'un. Yang gepegah li Allah bak Nabi Muhammad. Artinya tiada bagimu wahai Muhammad daripada sesuatu perbuatan, dan adalah ayat ini diturunkan Allah Taala kepadanya dikarenakan mengajarkan adab perangai yang baik, yakni hendaklah engkau sabar wahai Muhammad. Ya, okay? Ya, jadi ketika Nabi Muhammad bunuh dalam perperangan Uhud, dalam keadaan gigo Nabi pecah gigo hadapan, kemudian dituit darah ba'dah getampuh dengan jaro Nabi yang mulia, tiba-tiba Nabi roh gekeun kiban cara merompok kemenangan bagi urang-urang yang puru darah Nabi yang mengajak kepada kebaikan. Ya, duduk biadab oleh Allah Taala dalam Al-Quran langsung. Laisa laka, ya, tiadalah bagi engkau Muhammad minal amri syai'un. Ya, kah? Jadi tiada bagimu hai Muhammad daripada sesuatu perbuatan, karena mandum-mandum perbuatannya dari Allah. Ya, adalah ayat ini diturunkan Allah Taala kepadanya untuk karena mengajarkan adab perangai yang baik. Ya, supaya Nabi Muhammadnya memperoleh yaitu adab yang baik, yakni hendaklah engkau sabar wahai Muhammad. Giu sabar wa Nabi kita. Ya, sebab disakiti ya apa yang kamu cakap. Disakiti oleh orang kafir. Ya, disakiti oleh orang kafir itu. Nampak kan? Ya, jadi bersabar. Maka katanya cik dalam perjuangan menansit. Ya, na orang yang pesakit, na orang keun BO yang biasa. Ya, Nabi sampai ru darah tu. Itu baru dicaci BO. Kai spending. Ya, ka tak pegahnya dah pegah haji. Nabi sampai telah gigo Nabi telah. Ya, pecah gigi Nabi yang di hadapan. Ya, cik bayangkan. Kemudian tibi darah lambat dah mengalir ke tampuh dengan jaro yang mulia Nabi. Ya, katanya baru BO caci. Ya, baru biuk na orang bengih. Ka katanya hanali. Maka sabar. Jadi konsep sabar, jangan engkau segera marah kepegah. Dengan ikhtiarmu, ya, dengan kepilihanmu di baik bengih tang katanya nyan but katanya mana. Dan hanya sesungguhnya pekerjaan itu sekaliannya takdir Allah Subhanahu wa taala. Di mandum-mandumnya ka gede-gede lah Allah Taala. Ya, apapun yang terjadi bagnya nyan adalah tidak terlepas daripada qada dan qadar Allah. Mamanya naruh tak fikir dalam pikiran dalam benak hati tengok insya-Allah kita yang udik kita hana susah selalu dalam keadaan sabar dan mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Taala, karena tidak lepas daripada qada dan qadar Allah. Ya, nyo kita nyo posisi orangnya tu gagebi oleh Allah tak dengar baca kitabnya mana sih. Ya, nyo adalah kehendak Allah. Ya, maka tiada bagimu sesuatu pekerjaan, hana pekerjaan katanya. Dan tiada bagimu itu kudrah, itu kekuatan, melainkan dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah syuhud, mana syuhud mempersaksikan akan sekalian itu, yaitu perbuatan Allah Taala, supaya jadi engkau sabar. Jadi pumentang yang terjadi pada ini, yang butak saksikan bahawa yang adalah but Allah tu. Ahwa tadihnya adalah but Allah Taala, walaupun kepakai objek iaitu diri kitanya, maka kitanya han akan iaitu merasa kecewa dan merasa sedih. Ya, tetap kita dalam keadaan sabar, bahkan memangnya adalah dari Allah. Dan pahala sabar itu beberapa banyak yang tiada boleh dihinggakan, dan pahala sabarnya cukup jai. Ya, cukup jai pahala tentang kesabaran. Ya, kan? Bahkan ini bi ghairi hisab, dengan hana tak hingga. Ya, tapi pahala-pahala yang tak hingga. Ya, pahala sabarnya luar biasa. Ya, waalaikumsalam. Yang kemudian berarti rekan-rekan, jadi tentang masalah sedikit yaitu akhlak baginda Nabi. Rupanya akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Karena dalam Al-Quran banyak yang diturunkan ayat untuk mengajarkan adab dan akhlak pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang gajinya lain tu mungkin insya-Allah takkan pulang. Ya, kiban berarti rekan-rekan kerana kena beri gambaran lain ataupun surah-surah yang lain. Nah, yang kena temayang silakan. Ya, nawate setengah 10 lah. Ya, mana urang yang hendak ka ketutup ju. Ya, ka tambilan tak duduk sihat, silakan.
Kiban nunggu jul kiban hinang keadaan sehat orangnya. Tunggu di Alhamdulillah sehat. alhamdulillah teh. Ya mana nih? Waalaikumsalam mangat don tengah ya mangat ya hana lucu-lucu kat pala kau betul ada pegang lucu kat pala dalam kau bukan hana mangat teman kagak aja alhamdulillah nyan al-babul asyir fi adib silakan yang kena temayang mungkin nah ataupun yo hana mecih masalahnya je masalah lain ya mungkin setengah 10 tentang jadi nawat pada minit tu setengah 10 tutup ya kiban hai ataupun yang kena temannya nak unek-unek yang tersimpan dalam hati kitanya ya, silakan yang kau bergabung ya baik dua tak belayar tunggu susi kiban yang kan ayo tu pun hai sepi dah orang yang Assalamualaikum gurai. Balung tayang gurai urungnya. Waalaikumsalam. Gak tunggu mudah silakan. Ya mungkin terapam bengah bigulam lu urungnya di anak rumahnya kah? Termasuk yang mau bertanya. Nyo gurai. Jadi kan mungkin dalam sikap seseorang terkadang dia memperlihatkan dia baik, dia berubah, dia tidak egois. Tetapi pada suatu saat mungkin agak sedikit bercerita gurai ya. Untuk menjalani sebuah hubungan yang serius, tetapi tanpa dia sadari tram-tramen jihan gurai kan deh hiju lihan kipan cara dah hadapi untuk kesarabaran dacok ke sidol lintu lagi. Yang kedua nah sidol hamba Allah goknya nurung tetapi tanpa dia sadari yang kedua tanpa dia sadari dia telah melecehkan seorang perempuan yang hanya dinikahinya. Giban cara gue untuk tanpa maaf, sedangkan keluarga si perempuannya male dengan perlakuan jih tanpa disadari giban cara tanpa maaf siro urang agama yang bijak menang nyuruh ke urang agama hai urina salah sih giban cara untuk memaafkan urangnya. Bukan maksudnya Jino kali nikah sok kaji ke suami isteri dodo suami lagi yang kejadian pun sebelum ji sebelum ji Jino hanale kan Jino kagak kan hana gore istilah ji nikah dengan orang lain kan ke maksudnya mana sira urang sebelum ji jahat bejat kan bejat cuman tiba-tiba Jino kagem kawin dengan orang lain menan. Ya, jadi kan keluarga pihak si perempuannya malai lah. Kibanan untuk memaafkan. Memang malai, kupu gedung memang kupu gedung lintunya. Kan yang kena gedung gue, maksudnya orang agam, pubuk ke si A, duduk ke si B. Tahu-tahu karena perbuatan salah goknya anak gede, mah gede tanggung jawab. Kibang tanggung jawab kah panjang juga kan. Tapi kali ke pubuk hubungan intim. Jadi hang teu tanggung jawab. Hai cerita juga yang mendua salah. Cuman hang teu tanggung jawab pihak urang agama. Suami. Istilahnya maksud tanggung jawab baron maksud tanggung jawabnya. Hana nikah. Yang jadi kiban yang pihak urina memaafkannya sama-sama salah. Yang termasuk dizalimin atau kibannya perbuatan dari phone memang gak salah yang gue kah? Banyak yang penting gue. Yang gue dua boh. Buka aja. Sabot tu sabot. Boleh sabot le jauh le tanya dek. Jino masalah yaitu hubungan luar nikah pak gagu taping. Tira uraga ngonsuinang kam cewek-cewekan cawan lin cawan nyan ka silap tu karu gum dina kemudian awat te ka gum dina yang kiban le uraga meno ka hana tanggung jawab
Ya, nya sebenarnya bak pegah tanggungjawabnya ilung hak ikut ke ilung. Putra yang tanggung jawab nan. Ya, putra yang ji tanggung jawab. Makna tanggung jawab yang tak bahasakan lagi dia bermenikah dengan ji nya tanggung jawab. Yang bak long kamu nya tanggung jawab. Nya mahana payah tanggung jawab ni. Tanggung jawab dosa dina dengan Allah Taala, kan enggak menikah dengan orangnya. Nampak kan? Jadi karena jika berdosa karo gumlina baik tina maupun tiagam, walaupun sama-sama galak kai Madinah. Nyan dosa awaknya dengan Allah Taala, kan dosa dengan manusia. Hana dosa ngaurinang yan, hana dosa ngauragam yan. Yang dosa ji dosa zina, dosa dengan Allah Taala. Man cara tobat ba Allah. Man tanggung jawab, putar tanggung jawab. Hana jawab inan. Hana payah tanggung jawab inan. Tanggung jawab tanya dosa dengan Allah Taala ke bancara bampun. Maka terkadang katanya pisahlah dalam mengartikan tanggung jawab. Makna tanggung jawab inan bertama kawin ngaurinangnya. Yang kehinan salah tak fahami. Padahal hidih wali untuk kan ayah nyo hang gebicok iaitu calon suami yang buruk kepada iaitu anak goyan. Dah yang buruk contoh je siagamnya masak je memang je hurung kat mungkin ya apa zina anak tanya. Mungkin je itu ya zina. Memang bet tak cak kelintu ju. Ya, nyan makna tanggung jawab yang sebenarnya. Jadi tanggung jawabnya kan ya menikah dengan ji. Ya tok malai, hai putuk malai jika tak malai ror, putuk malai. Jadi hana hinan urusan masalah tok malai kan hinan bab tok malai. Kemudian masalah iaitu tanggung jawab kan hinan bab tanggung jawab. Jawab tanya tanggung jawab tanya dengan Allah Taala hinan. Makanya memang urang hinangnya ka jino ka apakeun ka sadar ka baik, maka urang hinangnya bertaubat kepada Allah Subhanahu. Kemudian urang agamnya tak hana taubat dah. Maka nyo hana gad untuk tak terima ngelintunya ni. Karena urang agamnya agam yang jahat, iaitu telah berbuat zina dengan sirauru walaupun dengan kena urina ya contoh yang kena urina maka kena urina yang kata taubat berarti kena orang yang kaget karena taubat zina kegepampun Allah dengan syarat-syaratnya kaget kena berarti kegepampun Allah dah yang kena hana layak untuk tacak suami yang lagi gonya kecuali goknyan pun kaget taubat nya si laki-laki ka bertaubat juga pada Allah Subhanahu wa taala nyan baru jid untuk menerima pasangan kena karena goknyan kaget jid. Ya, jadi nya lebih li tak bahasakan tanggung jawab inan. Karena hinan dalam agama hana tanggung jawab inan. Tanggung jawab inan dengan Allah Taala. Kan dak menikah dengan ji. Bahkan dosa tira urang si gepekawin mauliah ji. Ane go nyanan daraga yang ke urang agam yang hana gad. Tah contoh urang agam yang zina benar yang hana tobat kepada Allah. Yang gecak urinang ane yang gak menikah dengan si agamnya yang hukum ji haram dosa urang si. Ya, nah yang berangnya. Tapi nah yang pernah hidih kepegat sunat untuk cari yang baik. Ya, nyana berat. Maka oleh karenanya, ya, baiklah tak faham bahasa yang tanggung jawab ini. Ya, mudah-mudahan lagian sebagai jawaban daripada lunduan supaya katanya baiklah silap dan salah dalam masyarakat memaknai sesuatu yang kan bak tempatnya. Ya, tok malih hana surah tok malih ini. Hana surah tok malih ini. Ya, ya, jadi urung Madinah taubat dengan Allah. Kemudian yang kedua Tengku Muntaha, silakan. Yang kedua Bunuh Kiban. Kedua lu. Yang kedua sikap diroro urang agam. Ya yang kena cak ke calon perumoh ke. Ya, tapi kok yang fon kan kagak pedih hai yang pun mandu raga ada urinang pih gepedih ro geget gure. Baru hana lumbah bro ile gure. Cuman kan de dalam watak kok yang pram-pramin hai mesti nacet tamang te keung kesimpulan ya yang pegatih menan gore kan nah keun pram-pramin menan yang sedang cok kelintu je gore ya oh kena cok baru kena baru kena golong jadi golong jadi kan. Ya, jadi kan ya memang katanya golong sebelum jihnya dia katanya tak cari laki-laki yang baik. Ya. Cuman untuk mendapatkan laki-laki yang baik, yang kebiasaan ni payah tak baik roile. Karena laki-laki yang baik itu bagi isteri yang baik itu bagi laki-laki yang baik, menanci laki-laki baik bagi isteri yang baik. Ya, mama yang urinang, hana diperbaiki rohnya merumpok orang biasa yang tamal model. Ya, yang biasa tamal model ni. Ya, lagi Al-Quran ini kan. Kebiasaan lagi yang biasa katanya kiban yang lintu menan promoh tu. Menan urina mengenan ke lintu. Maka pakan li Allah gejuk lintu katanya lagi kan. Hai karena katanya lagi kan tikap tu karena lagi katanya itu 15 20 kan. Maka gebila Allah lagi kan. Ya, maka hana puhirin. Maka yang kebiasaan lagi yang kejadian ni.
Cuman you Mama know segure segure kan menurut pegang jodoh adalah cerminan kita. Mandi ketika si perempuan ini sudah berubah menjadi lebih baik lagi, lebih hijrah lagi, tapi ternyata dapat lintu ge haba menukeun. Hailah rak nya du ataupun mono gimana nya gimana ujian mono ke tuku daerah baru atau gimana? kebiasaan lagi ada pegah bunuh, tapi cik yang ladum isteri baik tapi suami yang tidak baik. Boleh jadi karena kesalahan dari kita yang si. Dari kita yang karena kagak pegah le urun si baik ngan bang yang hanya hana get. Karena wak pikir ganteng dan terbaik dompet, kaki ilung yang teng mak. Ya. Makanya hana payah harap salah punya apa je. Ya, yang urang lagi kan. Kadang-kadang kali pegah le urun si de baik ngan yan hana get. Ya, kan? Karena gue yang ganteng dan lagi Syarukhan diri. Maka kalian tubai dompet bertubai kajinya gitu. Yakin tak nyanju. Ya mungkin boleh jadi karena kita hana ada dengar abah urung si. Ya gara-gara Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sabar tu gure maklum turun. Gure kiban cara benar sikap dalam sabar dalam omongan orang, cacian orang, sindiran orang walaupun itu di luar tempat kerja ataupun di lingkungan keseharian. Kadang-kadang nyan hanyi seolah-olah wate tadi nyan gure kan ada je urungan tapoh ju. Ada je kami berpun. Nah, kiban benar ilmu sabar untuk dalam hatinya tanya berlebih sabar lo. Yang mentang gure. Ya, ni lagi yang kana juta lagi yang kana lagi yang beras taknya dalam kitab tanya. Bahwa kita yakini dan musyahadah kita saksikan apapun yang terjadi di dunia ini tidak terlepas daripada qada dan qadar Allah. Ini adalah mandum-mandum dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tak ingat bahawa nyan mandumlah dari Allah taala, maka oleh karena yang kita pasti akan demo sifat sabar, sifat syukur. Ya, dari urang caci kita kan? Yang kehendak caci yang tahu ni. Caci fikir tahu. Allah kan? Jadi kalau hendak caci maki bak orangnya, maka dengan ta musyahadah lagi yang kita akan menambah sifat sabar kita dan syukur kita. Ya, jadi mana mentang. Jadi untuk sabarnya adalah yang terpenting kan kita yang benar musyahadah. Musyahadah ubina kelakuan dan kejadian apapun yang terjadi di dunianya baiknya kata-kata perbuatan lain dan sebagainya mandum-mandum dari Allah Ta'ala. Mianyan kita yang musyahadah dapat saksikan dengan mata hati kita, maka kita akan je ke urang yang paling sabar. Ya, karena mungkin kita untuk berontak karena dah tepu dari qada dan qadar Allah. Ya, manan berarti tunggu muntaha. Terima kasih atas ilmu dan lu lagi ini urung lain lo mereka. Oh, get. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan nunggu al-bayan, silakan. Hana mungkin yang typing Giban. Bu Zul silakan. Bu Zul Demanyang silakan Bu Admin Demanyang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana tenggudu nak tanya kan? Jadi atas kezaliman orang terhadap tanya cukup trip. Tanya mantang sita sabar tapi hana perubahan bagi orang yang nyan pakan yang tengku. Pakan. Ya, pakan dia tak sabar hati kezaliman orang. Ya, tapi orang lagi sat. Kamu tun tapi orangnya hana perubahan merasa hana berbuat salah mana. Pakan yang tengku. Ham yang ada yang pakan karena golong gebi hidayah berarti golong gebi taufik hidayah dan taufik pada orang. Golong berubah. Maka sikap dia tetap istiqamah. Ya. Sikap kita tetap istiqamah. Yang penting dah. Baik gara-gara orang pupuk zalim yang hana mau ubah-ubah, kita kagak ada kesabaran je. Tetap sabar kita diprioritaskan
kesabaran lagi janji Allah dalam ayat-ayat Quran dan pahala haji itu hana hinggaan. Maka katanya baik gara-gara orang yang hana berubah, karena orang yang golong merompok taufik dan hidayah Allah, katanya hana istiqamah libat, iaitu perkara-perkara yang enggak lagi contoh sabar benar. Hanya tetap katanya sabar. Ya, lagi kan. Tengku Bu Zul. Dia lagi cara sikap gitu. Kiban Bu Zul. Tapi menurut ku yang sabe merugikan tanyo hai kepele ye kubang rumah tanyo bak lien tanyo tak Oh, le benar. yang benar. Nya merugikan tanyo sabe dengku. Tanyo ka berusaha Non. tak tapi nya yang lakukannya pi urang mali mawak tabale urang jak subuh yang menan dengku nya yang begat long kadang-kadang hana nyaman dengku. Kamu nak Kiban kadang hana solusi gedepu. Hana gedepu kadang. Wah telong pegah mano nya nu tolong saya iku bang ron bek bak rumah long mano geke mano Tibang ke. tambah kalau lun semen yang tetap mengalir ke hanau samping uke yang mana nya yang Kan pupuknya yang tengku malim Lala yang ilai-nya pu bagot ada pula rumah hutanya ke Pak Maksudji. ganyan pagar ge beton ada yang getubuk pagar nya dengku getubuk supaya ianya mengalir bak lun ilung ka bertahun-tahun bersabar yang Oh, mana benar. Nya masalah. Ya, yang pupuknya tengkukan urang jak subuh nak tinggal, urang malam. Yang Kamu nak je masalahnya kan orang jak subuh ngom kemalim katanya. Yang dalil tak dalil mbak salah kan. Kan berarti mbak takalan le tengok orang jak subuh nak salah le kan. Nah salah berarti manusia nak kurang, nak kekurangan, nak kelebihan. Jadi kelebihan rode mungkin, nah kekurangan hinan kadang. Jadi kewan solusi itu yang memang katanya berarti yang berbuat zalim, yang nahak katanya. Yang mungkin zalim giban, jadi dia zalim lagi kan. Yang nahak dia tidak pegah hana perubahan. Maka katanya hudi bermasyarakat napa tak pegah, jabat tuha kampung. Yang katanya pegah ngang kedo hana mungkin kadang hana gepelumun ataupun kiban tak pegah. Ya, tijak bak urang kampung, bak dusun, bak perangkat. Kali lonjak bak dusun bak gecik tentu kan. Tetap gepegah hanya keluarga hanya selesaikan kekemenan. Kalau berarti keluarga lah ngomong. Yang gepegah keluarga selesaikan. Ya. Benar. Mampu je nak hotel keluarga hanya keselesaikan di kampung. Man panen namanya ji yang hukum tak hukum, yang zalim tak zalim. Ya, mana jak bak Kapolsek empat nak Kapolsek dari wilayah tengku Zul. Nang kabrok saya kaitannya dengku. Tak. Bukannya kan memang katanya warna kesabaran, mungkin celah lain untuk baik terjadi konflik. Silakan mungkin cara lain, mungkin tak laki peng bagi yang tak boleh silang-silang masjid tak pilih luar yang menanggiban. Mupeng, tengku mupeng sampai mantang. Segolong tak nya ke segolong tak lapor bak Polsek bak yang nak tengku Zul. Jadi kewan nanti. Mian celah untuk biar terjadi konflik nak upu karena orang pisyara ngon urangnya. Mana long konflik. Cuma kan hete long kiban cara long long sabar tanya bertahun-tahun benar solusi masuk je mana tengku na. Dari long apa yang harus long kibara. Ana doa pegawai. Yang berarti memang hana berat terganggu kan kakak sabar mentah. Hana berat terganggu sabar mentah karena orang kali nejak bak orang bak tuha kampung be bukan hana selesaikan kena syara. Sebenarnya panen lagi hanji. Siap masalah syara lain, masalah iaitu putupat, masalah lain dong. Ya, yang hak tetap yang hak, yang batil tetap batil. Kan berarti karena syara beru tanya panen namanya. Ya, jadi lagi yang tetap lagi kan. Dan drone memang itu cara lain biar terjadi komplit, usahakan. Dan drone kena tambah pangkat kan, kena tambah derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya-Allah menang. Tunggu Bu Zul. Ya, terima kasih Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, macam nak kejadian Ya, Tungku Susi yang kena ya Tungku Jul kawan silakan. Tunggu Albayan, tunggu story nasi dalam. Kiban hai, tapi nyokap tu setengah dan sabar tu insyaAllah. Nah, manfaat maksudnya diciptakan sifat ikhtiari pada yang murah. Benar. Yang penting pertanyaan murah. Enggak, engkau musafa, lo dah pertanyaan dia.
Ya, jadi Nya hanya Anda. ada yang surah-surah lawitnya kudinga hana maksudnya hana penjelasannya hana wahalai demo. Ya mungkin hana pasti kedai dah bang. Gak berarti nak tolong pemati mik baik sambut sulung kenapa? Aja. Jadi pertanyaan Tengku Mustafa, ya, jadi Allah Taala, ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi Allah ciptakan katanya dan cipta but-but katanya. Yang mana dalam ayat. Ya, Allah dia cipta katanya, ciptakan but-but katanya. Jadi ubina but-but mandu niat adalah Allah yang cipta. Jadi hana but katanya. Cuman takkan but katanya pakai takkan but katanya dan katanya sah tengah ge azab getet dalam neraka dikarenakan li Allah ge pakai tubuh katanya. Ya, ge pakai iaitu katanya sebagai objek ni. Tempat ge pakai but li Allah Taala. Sehingga waktu ge pakai but yang bak katanya maka li dia sah gebi getet sah ge pertama iaitu gebi nikmat dalam syurga tengah. Ya, jadi katanya sebagai objek tempat ge pubut li Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, benar. Kau oleh karenanya masalah kita ikhtiar kiban ikhtiar kata Allah bisit ikhtiarnya kata Allah bisit kah cuman ikhtiarnya ya hana memberi bekah kajelah saban lagi bu tu hana memberi bekah sit ikhtiar Allah gebi pilihan yang ikhtiarnya hakikatnya dari Allah sit ya mana yang perlu kita ta fokus adalah bak diri kita so diri kita adalah makhluk. Dan makhluknya lagi dalam ayat wallahu khalaqakum li kecipta oleh Allah wa ma ta'malun dan kecipta dalam perbuatan. Jadi perbuatan makhluknya pun adalah ada Allah cipta. Ya, cuma pakan si ketet kena dalam neraka. Memang iaitu but yang jahatnya Allah yang cipta. Karena Allah kepakai iaitu getanya objek, getanya sebagai objek, getanya sebagai iaitu makhluk, tempat kepakai but Allah Taala sehingga getanya sah getet. Karena nanti but getanya. Karena getanya yang pebut. Ya, jadi yang fokusnya kan. Ya, mereka tak pegah masalah ikhtiar saban lagi bu tengok hana memberi bekas. Ikhtiar yang sahabi ikhtiar ada Allah bisit. Ka? Ya. Jadi ikhtiarnya ada Allah bisit dan jika dia ada memberi bekas, cuma dalam halnya yang fokusnya bak diri kita adalah objek yang gepubut li Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dicipta gepegabut bak dia oleh Allah. Ya, ban. Maka sah untuk getet dalam neraka katanya karena ada pubut jahat. Walaupun yang ada Allah yang pubut, yang bi iaitu butnya, karena kepakai kita sebagai objek, maka katanya sah untuk getet dalam neraka. Menancit itu dalam surga kepakai objek bak butaan Allah Taala yang kepugat, bak katanya yang selaku objek sehingga katanya pertama dalam surga. Nah, jadi monan sekilas Tengku Mustafa tentang masalahnya kan. Ya. Jadi ada tinjau getanya. Jadi setiap buat tayo kan karena buat iradah Allah. Jadi ba objek gepo ketanyonya etna ruh buat tanyo ina. Ku hana mubeu. Mainnya hawa. Getanya hana buat. Kau nya kun na but bag dia pakan karena li Allah kagak pakai bag tanyo maka kun te but getanya. Ya, yang hakikat ada dari Allah berarti. Maka sah gadu dia pakan karena pakai bag tanyo. Jadi gerak je yang gerak tanyo. Pegah haba tanyo. Ma sah pegah haba kun pegah haba tanyo. Kibahan sah karena Allah pakai itu pegah haba bag tanyo. Ya, gepubut itu untuk pegah haba menanci untuk maksud dia tajak tak gerak je yang gerak je sepo gerak tu tanyo. So gerak Allah tukang bergerak. Ya, karena bergerak oleh Allah kepakai iaitu objek je kita nyu. Ya, benar. Ya, dan kuisan kalau kirim dopi itu kitab. Gak teman nasi kuisan. Jadi lagian siapa yang dari luntuan lagian yang belum pahami menanci dari guru-guru lagian sebagai jawaban ji adalah walaupun tak pegah ikhtiari yang ikhtiarinya adalah dari Allah sih. Ya, jadi sah katanya gazib dan sah katanya tak pernah budro karena memang tanya lakukan. Katanya yang pubu yang pubu jenuh tanya. Cuman budnya so puji Allah yang puji. Jadi pakai sebagai objek katanya. Maka hinan sah takkan bud katanya. Ya, lagi cuma
Ya, kupu kakoh jarau kan. Ya, kupu nekoh jarau memang yang adalah dari Allah. Ya, Allah yang puji mencu dia. Karena li Allah kagak pakai itu tubuh dia, kagak pakai itu objek sebagai kita maka sah itu gekoh jarau dia. Karena yang coknya jarau dia. Ya, mana? Yang cunya jarau dia, maka gesah gekoh jarau tu. Ya, mana cik gadib dan mereka. Mana ku Mustafa mungkin mau yang hana puah kah ke hana ke mana pegat mahilung yang lagi yang karena jawaban ya tentang masalahnya. Jadi anda menyanawati dengan hutan yang lain lo. Ya, Terima kasih Ure. ya teman-teman ku Mustafa. Ya, nyo kaget tang nyo kap jum ka setengah 10 lebih kan. Ya, dengku Aris mau yang baru tamang sang hana sempat lentu dah kan dah berdiskusi ku Mr. Abi baru tamang. Waalaikumsalam Mr. Ya, get patinya kakeh kita padai jinoile insyaallah untuk ya lele Jumaat bersua kembali. Ya, ingin bergabung. Yang ingin bergabung bak grup je ne tulis nombor ilun untuk daftar mak nomor WA. Menancik kadang yang kurang puas silakan telefon langsung je. Mungkin ya agak panjang lebar apa gahai. Ya, get mana silakan tulis nomor lu 08 12 65 7 sekurang 810 le. 08 12 65 7 sekurang 810 le. Silakan tu neping juga ngat lu bertambah dalam grup pengajian kita. 08 12 65 7 sekurang 810 le. Get tunggu jol nyo lon tuala kaidin. Haur tunggu jol. God, gore, God.